Kemarin ramai di media sosial ada istilah tiger parenting. Tiger parenting ini dikaitkan dengan sebuah video, ada seorang anak, mungkin usianya kalau saya tidak salah itu sekitar anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Dia itu menangis terisak-isak ya, terseduh-seduh karena dipaksa oleh orang tuanya yang saat itu sedang video, dia itu dipaksa untuk belajar membaca kalau saya tidak salah. Nah, ini itu sering sekali terjadi di masyarakat kita, di mana anak ketika mulai membaca itu biasanya sering untuk dipaksa, dimarahi. Sehingga muncullah ada istilah yang namanya tiger parenting. Tiger parenting ini mengacu pada pola-pola pengasuhan anak-anak di rumah itu dengan model-model paksaan. Tiger ya, tiger itu kan dia kejam, buas, beringas. Jadi orang tua itu lebih banyak memaksakan kehendaknya dengan dalih bahwa orang tua itu lebih tahu segalanya, maka anak-anak itu harus nurut. Padahal pada pembahasan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa parenting ini itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi parenting ini ilmu sekaligus seni. Artinya, ketika kita parenting mempelajari teori-teori, ini adalah ilmunya. Cuman ketika ilmu ini itu mau kita aplikasikan di keluarga kita, di rumah tangga kita, pasti nanti hasilnya akan berbeda-beda. Kadang saja dengan metode yang sama, teori yang sama, anak pertama dengan anak kedua kadang itu bisa bisa beda. Entah itu hasilnya atau proses melaksanakannya itu nanti akan ditemukan sesuatu yang beda. Makanya itu disebut parenting itu juga sebagai seni selain sebagai ilmu. Nah, kaitannya dengan tiger parenting, ayah dan bunda semuanya, saya sangat mewanti-wanti untuk semuanya, mohon jangan anak itu dipaksa untuk membaca. Itu jangan. Kalau secara perhitungan kemampuan otak ya, perkembangan kemampuan otak, kita melihat bahwa pada 100 hari pertama biasanya itu memang tahap-tahap perkembangan otak yang luar biasa. Banyak hal-hal yang direspon, terus kemudian banyak hal-hal baru yang masuk. Itu biasanya pada 100 hari pertama itu nanti anak-anak ini akan apa ya istilahnya mereka punya daya tangkap yang luar biasa. Makanya anak-anak ini ketika usia-usia balita, mereka biasanya cepat sekali mempelajari hal-hal yang baru. Awalnya mereka meniru, jelas itu ya karakteristik bayi. Nah, kalau nanti dia usia sudah kelas 1 SD, mulai harus bisa membaca secara akademis, saya pesan jangan dipaksa. Anak-anak itu kuncinya nanti bisa membaca sendiri ketika dia kemampuan otak akademisnya itu dia sudah mulai membuka. Nah, momen membuka ini itu nanti barulah itu dimasukkan kosakata huruf dan segala macamnya itu diperkenalkan. Kalau kemarin-kemarin dia pas belum bisa, cukup diperkenalkan dengan halus, jangan dipaksa. Soalnya kalau dipaksa, dia pasti nanti akan punya trauma psikologis. Saya ambil contoh yang paling kecil aja. Sampai sekarang ya, kita usia dewasa atau usia sudah tua mungkin gitu ya, pasti saya nebak Anda semuanya masih ingat ketika pertama kali Anda diminta orang tua untuk membaca huruf ya. Saya yakin ada yang cerita mungkin dia sampai nangis, dipaksa. Belakangan sih kita akan mengatakan bahwa iya sih dipaksa, tapi kan akhirnya saya bisa. Nah, kebetulan saat itu Anda itu sudah sampai pada tahap pemakluman ya ketika dewasa. Terus kemudian sebelum itu untungnya Anda itu tidak cedera, tidak trauma. Bayangkan ketika anak-anak kita paksa untuk membaca, kemudian dia punya kemampuan psikis yang berbeda, terjadilah trauma, maka dia nanti akan murung. Dia nanti akan takut selamanya. Itu menjadikan hal yang repot lagi. Apakah mau dipaksa terus? Kan tidak. Makanya kuncinya adalah jangan dipaksa, jangan dibentak, tetapi sebelum dia kemampuan akademisnya ini otaknya membuka, perkenalkan terus ya. Hal yang paling sederhana adalah melalui menggambar, melalui mewarnai, bentuknya huruf, bentuknya angka, atau mungkin bisa jadi ketika di rumah beberapa tembok kita tempeli poster angka, kemudian poster huruf dan segala macamnya. Dari situ, saya yakin ketika dia setiap hari melihat, kemudian dia akan bertanya, mungkin pertanyaan pertama, kedua itu tidak akan direspon oleh dia sendiri kepada orang tuanya mungkin. Tapi ketika dia nanti sudah lama-kelamaan memahami, dia pasti akan mengingat dengan sendirinya. Nah, disitulah sebetulnya momen di mana dia nanti akan bisa
belajar untuk membaca, mengingat huruf, mengingat angka tanpa dipaksa. Catatannya adalah, ini ya catatan yang paling penting, kita sebagai orang tua itu memang harus punya kesabaran yang ekstra. Itu semuanya tidak bisa dilakukan tanpa ada kesabaran yang ekstra. Kalau saya hanya mengatakan kesabaran saja tanpa ekstra, itu saya mengatakan mustahil. Hanya beberapa orang yang bisa. Artinya gini, terkadang kita itu menjadi ingin memaksa anak kita itu karena sebetulnya faktor dari lingkungan luar itu begitu kuat mendorong. Contoh, usia sama-sama 7 tahun, tapi anak kita itu baru masih tertatih-tatih, terbata-bata untuk membaca, mengingat angka, mengingat huruf. Tapi anak-anak teman-teman kita atau tetangga kita sepermainannya dia ternyata membacanya sudah sangat lancar. Nah, terkadang ini loh, ini yang menjadi aspek yang toksik di keluarga. Hati-hati, jangan memaksakan anak hanya karena supaya dia bisa setara dengan kawan-kawannya, jangan. Karena setiap anak dia punya momen untuk membuka kemampuan akademiknya beda-beda. Yang kita nggak ketahui adalah anak-anak tetangga kita, dia bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, itu karena paksaan. Dan kita nggak ketahui si anak itu dia nggak trauma. Kita nggak tahu loh. Kita cuma taunya anak ini lancar baca, tulis, dan hitung. Nah, kita nggak tahu proses di baliknya seperti apa. Jangan sampai kita mengejar seperti itu dan juga anak-anak kita terluka batinnya. Paling gampang ya tadi itu, kenalkan setiap hari sampai nanti dia ada momen untuk bertanya dan pertanyaannya itu intens. Karena biasanya pada awal-awal biasanya dia hanya lewat ruang tamu, lewat ruang dapur gitu yang kita kasih poster, dia nanya, "Ini apa, Mah? Ini apa? Ini angka berapa? Ini bentuknya kok gini? Cara nulisnya bagaimana?" Paling hanya sebatas itu ya. Tapi nanti kalau dia sudah intens bertanya, coba kita kasih kertas. Dia belajarnya menunjukkan yang sungguh-sungguh nggak? Kalau ternyata iya, berarti disitulah momennya. Dia sudah merasa kepengen belajar sendiri. Di saat seperti itu, kasihlah dia perkenalan dengan angka, dengan huruf yang memang sudah kita atur sebelumnya. Nah, seperti itu ya, ayah bunda semuanya. Saya berharap tidak ada lagi rekaman video yang beredar tentang tiger parenting, anaknya nangis-nangis buat disuruh untuk baca, berhitung. Sekali lagi, anak-anak kita itu sebetulnya adalah harta-harta kita. Mereka adalah penerus kita. Jangan sampai mereka meneruskan meneruskan keluarga kita, tapi karena hal-hal yang memang dia terpaksa. Jangan sampai.